Pak Ucil Ya, ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Waalaikumsalam. nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Tadi pagi ada orang tua datang ke rumah, suami istri, juga sama anaknya. Anaknya IQ-nya tinggi 126 ya, jadi superior, tinggal 4 lagi sudah jenius itu. Tetapi anak ini justru sudah ngadat nggak mau sekolah, kemudian boleh dikata sudah hampir menarik diri dari belajar dan lain-lain. Ini cuma sekedar contoh saja mengenai kasus-kasus yang terjadi. Dan contoh ini bukanlah contoh yang sangat ekstrim. Ada contoh lain, Chang Xin Yang di Cina, sampai sekarang masih hidup. Usia 14 tahun dia sudah jadi doktor dalam bidang matematik dan dia dipacu untuk terus melejit kemampuan matematikanya ketika dikenali bakatnya pada saat dia masih TK. Dan yang terjadi kemudian adalah Chang Xin yang memang betul dapat meraih prestasi, dapat mencapai apa namanya sesuatu yang menakjubkan ya sebagai anak ajaib di usia 14 tahun sudah bisa meraih gelar doktor, tetapi setelah itu dia tidak mau lagi menjalani kehidupan normal. Dia mengatakan cara cara terbaik untuk menikmati hidup adalah dengan tidak melakukan apa-apa, dan untuk itu dia mengharuskan bapaknya membiayai apa yang menjadi keinginannya, membiayai hidupnya, praktis dia nganggur. Nah, dua contoh ini, walaupun contoh yang pertama tadi masih perlu saya dalami karena tadi baru ketemu orang tuanya, gitu ya. Adalah di antara sekian banyak contoh-contoh mengenai anak-anak yang tampaknya potensial tapi sebenarnya sudah tidak lagi. Ada tulisan yang menarik dari Kemal Likes Roberts. Dia menulis satu artikel judulnya Why Potential is Much More Important Than Talent. Kenapa potensi itu jauh lebih penting daripada bakat? Um, agak lompat sejenak. Dulu saya sempat dosen, nggak lama ya, tetapi ketika saya dosen itu muncul pertanyaan serius. Ini anak-anak mahasiswa ini mereka ngerjakan soal, ngerjakan bikin makalah, karena waktu ketika saya ngasih tugas itu mid semester biasanya satu mahasiswa satu soal. Jadi kalau ada 28 mahasiswa ya saya bikin 28 soal dan soal itu dijawab dalam bentuk makalah minimal 60 halaman kuarto. Kalau berbahasa Indonesia, kalau berbahasa Inggris minimal 40 halaman kuarto dengan catatan ukuran fontnya. Kalau kalau Bookman All Style maksimal 10,5, kalau Palatino Linotype ukuran 11,5, atau kemudian menggunakan hitungan karakter kalau bahasa Indonesia minimal 60.000 karakter dan kalau bahasa Inggris minimal 40.000 karakter. Saya kasih waktu 2 minggu. Nah, yang menjadi perhatian saya adalah ini mahasiswa bikin makalah sendiri, asumsinya begitu, tetapi ketika presentasi mereka seperti sudah ada saling kesepakatan untuk tidak saling bertanya, dia mengucapkan terima kasih, tapi terima kasihnya datar, gitu ya. Ya terima kasih sebagai basa-basi saja kepada dosen. Dan seperti khawatir kalau ditanya itu. Maka saya akhirnya berpikir, dari mana masalah ini? Ini mahasiswa isi anyar, ini belum terlalu lama jadi mahasiswa. Tapi kok sudah mengalami masalah. Lalu saya mencoba untuk menelusuri di tingkat SLTA, podo. Di tingkat SMA, anak-anak itu sudah apa ya, saya menyebutnya potensinya sudah tergerus banyak itu. Lalu saya coba ke SMP. Di SMP juga demikian. Andai kata saya bisa ngajar di tingkat TK, saya mungkin akan memilih ke TK. Tetapi karena saya melihat bahwa saya tidak memiliki kapasitas untuk terjun ke TK, maka saya memilih bergabung dengan sebuah SD.
Ya, nah perlu dibedakan antara performer dengan potensial. Ada orang misalnya pengen, ada orang di identifikasi bakatnya atau apapun itu, dia bisa mencapai IPK 3,6 itu performing. Tetapi setelah lulus itu belum tentu dia masih potensial. Potensial itu potensi itu berarti kemungkinan untuk meraih sesuatu, kemungkinan untuk berkembang di masa yang akan datang. Nah, sementara perform itu kan apa yang dia capai itu. Nah, high potential itu hampir pasti dia adalah high performer. Kalau dia itu potensinya besar, potensinya sangat tinggi, maka dia akan mampu untuk meraih, untuk melakukan, untuk mewujudkan, untuk mencapai prestasi-prestasi yang bagus, memiliki kinerja yang bagus. Tetapi seseorang yang sudah mencapai kemampuan yang tinggi, belum tentu dia masih high potential. Nah, di titik itulah maka pembicaraan kita pada malam hari ini bukan tentang bakat, gitu. Sangat banyak orang tua yang tidak tahu bakat anaknya sama sekali, dan mereka bahkan tidak tahu apa itu bakat, tetapi mereka mampu memberikan dukungan psikologis yang sangat baik, sehingga anak-anak itu memiliki apa-apa yang diperlukan untuk berkembang secara optimal. Saya menyebut mengenai potensi itu ada 5, tapi nanti saya akan sebutkan kemudian. Nah, saya ingin apa namanya, ingin flashback sejenak. Kenapa tema ini saya angkat? Nah, pada akhirnya saya melihat bahwa banyak orang tua yang memang nggak capable. Dan ironisnya ketika orang tua nggak capable, orang sekolah meminta, sekolah menuntut orang tua itu untuk memiliki pola asuh, kemampuan mendidik yang sama, sinkron antara sekolah dengan rumah. Padahal di sekolah saja yang guru-gurunya sudah well prepared, sudah dipersiapkan dengan sangat baik, itu saja nggak seragam. Lalu bagaimana mungkin orang tua yang dikumpulkan mungkin cuma satu semester sekali, atau suatu semester 2 kali, sangat jarang, atau bahkan saya belum pernah menjumpai sekolah yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan orang tua 2 minggu sekali misalnya. Tetapi kembali lagi, nah ini orang tua ini kan tidak mungkin betul-betul diseragamkan. Dengan demikian artinya perlu ada proses untuk memastikan anak dari input yang berbeda-beda itu ketika berada di sekolah, mereka ini sama-sama berkembang, sama-sama menjadi human potential manusia, apa namanya, human potentialnya, potensi sebagai manusia itu berkembang dengan sangat baik. Saya teruskan lagi. Nah, itu saya ingin kasih contoh lagi. Suatu saat ada orang tua datang ke sekolah. Dia menyampaikan, ini saya masukkan anak saya ke sini, tolong dididik dengan baik-baik, tapi saya tidak usah untuk ikut-ikutan disuruh untuk menjadi baik. Karena orang tuanya memang full tato, begitu ya. Nah, bukan soal tatonya itu, tapi ketika sikap dasarnya itu menandakan bahwa dia sebenarnya masih punya ekspektasi, dia punya harapan, ingin anaknya baik, tapi dia tidak mampu dan dia menyadari ketidakmampuannya itu. Artinya dia menyadari tidak mampu dan dia memiliki ekspektasi sekaligus memiliki kepercayaan bahwa sekolah mampu membantunya untuk memperbaiki anaknya. Nah, pada saat yang sama ada orang tua mendaftarkan di sekolah yang sama. Eh, Ketika berangkat itu eh, pakai cadar, sudah bercadar masih pakai penutup muka, sudah gitu tangannya pakai kaos tangan, sehingga nyaris tidak ada satupun celah. Dan pada saat yang sama juga ada ibu-ibu berangkat mendaftarkan anak dengan celana pendek, dengan gengsi. Nah, dari 3 contoh saja menandakan bahwa hampir tidak mungkin kita itu, atau tidak wajar, alangkah anehnya kalau kita mengharap, ini baru 3 contoh saja, mengharap 3 kelompok ini, 3 pihak ini menjadi tiba-tiba sama pola asuhnya, tiba-tiba menjadi orang tua yang sama-sama memiliki level kesadaran yang serupa, level kecakapan yang serupa dalam mendampingi anaknya. Nah, maka akhirnya saya mencoba untuk menelusuri. Saya ingat ketemu buku judulnya
Principalship tentang kepala sekolahan itu oleh Thomas J. Sergiovanni waktu saya beli di apa namanya Kinokuniya ya di Jakarta itu. Dan banyak lagi ya hal-hal lagi yang saya temukan. Dan pada akhirnya kata kunci pentingnya ialah bagaimana agar anak-anak itu memiliki kualitas sikap dasar mental. Di titik ini di titik inilah menjadi nyambung dengan apa yang disebut oleh Gemma Lake Roberts tadi, yakni why potential is much more important than talent. Dari sana maka kita rumuskan apa yang diperlukan untuk membangun kualitas sikap dasar mental yang baik itu. Pertama ada berkenaan dengan uh, kultur sekolah. Melo ikut deh. Kemudian yang kedua berkenaan Oh, dengan gila. bagaimana iklim kelas, kemudian yang ketiga bagaimana Bincangannya. eh, sekolah itu Itu, mendesain program edukasi deh. untuk Mozi itu, anak itu sehingga gondrong antara muda. anak-anak itu tidak memerlukan Terus itu Mozi. motivasi di waktu-waktu berikutnya. Oh, gak tuh Nah, wes. Saya kan kemudian gitu sih. adalah pola interaksi, pola hubungan yang menjadikan Ini yang anak-anak itu gitu. mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, em, apa yang terjadi? Anak-anak, saya ingin kasih contoh yang sering saya jadikan sebagai ilustrasi ya. Ada anak-anak yang ketika dimasukkan itu bad temper. Hari pertama masuk dia nyekik temannya. Dan ketika dilaporkan kepada orang tuanya, bukan kita apa namanya, bukan kita modelnya wadul, kita melakukan kunjungan ke rumah ya, kita melakukan kunjungan ke rumah, orang tuanya menyambut dengan sangat baik, memberikan kepada kita cambuk, mempersilahkan untuk menggunakan cambuk itu, pokoknya silakan anak saya diapain, kalau memang diperlukan untuk dicambuk ya dicambuk. Nah, kita tentu saja tidak bisa langsung menyalahkan orang tua, tetapi dari situ dapat dipetakan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, maka akhirnya kita mendiskusikan. Jadi anak ini masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Apa yang perlu dilakukan agar anak ini nanti menjadi individu yang memiliki potensi yang sangat baik? Apa yang perlu dilakukan pertama kali? Kita belum bisa berbicara mengenai kompetensi, kita belum bisa berbicara mengenai bagaimana anak produktif, kalau anak itu sendiri belum bisa menerima dirinya sendiri. Maka akhirnya ada guru yang bertugas untuk setiap hari ketika anak itu berada di sekolah, saat istirahat, itu mendampingi, tapi anak tidak merasa didampingi. Jadi ini seperti seperti alami, padahal by design dari sisi gurunya, tapi anak itu merasa alami. Sambil dicek, setelah sekian lama sambil dicek, anak itu sudah memiliki kelekatan belum? Walaupun sudah ada indikator-indikator ya, ketika pertama kali didekati guru, dia sangat curiga, lalu akhirnya dia berkurang kecurigaannya. Tetapi apakah anak ini sudah siap untuk dipengaruhi oleh guru? Apakah sudah siap untuk diarahkan oleh guru? Nah, ini persoalannya berbeda. Maka untuk mengecek itu kita perlu melakukan assessment. Assessmentnya bagaimana? Di saat guru yang mendampingi ini biasanya muncul saat istirahat, nah maka guru ini menyengaja tidak muncul. Ketika guru nggak muncul, ternyata anak itu nyari, gelibet, nyari. Oh, berarti sudah mulai muncul kelekatan. Nah, ketika sudah mulai muncul kelekatan, mulai muncul kepercayaan, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan itu bukanlah menyuruhnya belajar, bukanlah apa namanya menanyakan pelajaran apa yang dia masih merasa sulit, bukanlah bagaimana memberikan pendampingan bagaimana agar dia bisa berprestasi, tidak. Tetapi yang pertama kali adalah bagaimana anak itu dapat menerima dirinya. Nah, dan tidak mungkin anak dapat menerima dirinya kalau dia tidak dapat menerima kelebihan dan kekurangannya. Untuk dapat menerima kelebihan dan kekurangannya berarti anak itu perlu memiliki kesadaran diri, self-awareness. Nah, kalau anak sudah memiliki self-awareness yang baik, maka berikutnya baru akan dapat untuk dibawa lebih jauh, yakni kepada bagaimana anak itu memiliki kecakapan sosial. Nah, ini sekedar prolog. Sedikit tambahan, dari sana ketika saya pernah diminta oleh Kemendikbud untuk membantu di apa namanya
di PAUD dan Dikmas khususnya tentang pendidikan remaja, dan pada akhirnya sempat diminta untuk menyusun grand design pendidikan anak dan remaja. Walaupun ketika sudah ganti menteri ya akhirnya nggak berlanjut itu ya. Waktu itu kita sudah sempat diskusi hampir ke sampai tingkat sudah mendekati ke tingkat implementasi tentang bagaimana menyiapkan remaja-remaja itu agar berpikir produktif ya. Em, ada buku-buku yang kita tulis untuk remaja, tapi yang paling pokok menjadi perhatian saat itu adalah buku-buku yang panduan utama untuk arah umum kebijakan eh, berkenaan dengan anak remaja menuju Indonesia 2045. Nah, tadi saya sempat berbicara mengenai potensi itu apa saja. Secara umum potensi itu ada lima. Lima itu berdasarkan mana yang paling besar pengaruhnya. Yang pertama, sudah saya sebut tadi, ialah kualitas sikap dasar mental. Kualitas sikap dasar mental ini sebenarnya adalah gabungan dari tiga hal, yakni berkenaan dengan learning agility, abilitas belajar, kemudian yang kedua berkenaan dengan mental resilience, ketahanan mental, kemudian yang ketiga adalah berkenaan dengan adversity. Walaupun adversity ini seringkali sudah dimasukkan pada learning agility. Learning agility itu apa? Agility itu secara sederhana dapat dimaknai sebagai kelincahan, tetapi kalau disebut kelincahan, orang cenderung agak bingung, sehingga saya lebih cenderung untuk menerjemahkan begitu saja menjadi aktivitas belajar. Aktivitas belajar ditandai oleh empat hal. Yang pertama adalah dia itu dengan lincah, dengan mudah dapat berinteraksi dengan siapa saja, dia dapat bekerja sama dengan siapa saja. Begitu ini memang dilihat ini diperlukan, maka saat itulah dia akan dapat menyelesaikan diri. Secara sederhana, aktivitas belajar itu mencirikan orang yang memiliki adaptabilitas yang sangat tinggi. Nah, ada anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 prestasinya sangat tinggi. Begitu gurunya ganti, prestasinya jatuh. Itu artinya anak tidak siap untuk berubah, tidak siap untuk beradaptasi dengan guru yang baru. Ada anak selama SD prestasinya sangat bagus, tetapi begitu masuk SMP, dia nggak cocok dengan temannya, maka akhirnya dia menarik diri, prestasinya down. Itu artinya anak nggak siap dengan orang-orang yang baru. Nah, ketidaksiapan untuk berhadapan dengan orang baru ini merupakan salah satu masalah akibat tidak adanya aktivitas belajar. Yang kedua, aktivitas belajar itu juga sangat berkait dengan apa yang disebut sebagai mental agility, aktivitas mental. Aktivitas mental itu apa? Kemampuan untuk menikmati kerumitan, kemampuan untuk menikmati proses, ya, bagaimana anak itu dapat melihat, dapat menghubungkan antara satu hal dengan hal yang lain, menjadi making connections. Dia dengan cepat dapat menangkap prinsip-prinsip, sehingga anak tidak mudah mengeluh ketika menghadapi kesulitan, bahkan anak menikmati kesulitan itu, berusaha menyelesaikannya, menjalani setiap proses dengan sangat dengan riang gembira, dengan antusias. Nah, ini aktivitas yang kedua, yakni aktivitas berkenaan dengan mental agility. Nah, mental agility itu tidak akan terbangun manakala anak itu dari awal tidak belajar tentang bagaimana harus belajar, learning how to learn. Di antara yang sering mengingatkan mengenai apa yang harus diperhatikan agar anak memiliki mental agility ini adalah Adam Grant. Adam Grant itu seorang profesor psikologi di Pennsylvania, di Wharton School. Nah, di antara hal yang melemahkan kemampuan anak untuk memiliki mental agility itu adalah manakala anak belajar itu hanya mengikuti learning style-nya, gaya belajarnya. Cara itu memang akan lebih mudah, anak bisa lebih cepat belajar, anak senang ketika belajar, tetapi dia tidak mampu menghadirkan kesenangan pada saat menghadapi kerumitan, pada saat menghadapi proses yang mengharuskan dia belajar dengan cara yang berbeda. Karena itulah eh, banyak kalangan psikologi antara lain Adam Grant dalam bukunya Hidden Potential
menekankan betul hendaknya para guru dan orang tua memberikan pembelajaran yang tidak mengikuti gaya belajarnya, melainkan model pembelajaran seragam. Yang diperlukan itu bukan mengikuti gaya belajar anak. Yang diperlukan itu adalah bagaimana anak memiliki determinasi yang kuat mengenai apa yang perlu dia kuasai, apa yang perlu dia wujudkan, apa yang perlu dia kembangkan dalam dirinya. Jika itu ada, anak akan mudah untuk menyesuaikan dengan berbagai cara belajar, dengan berbagai guru tadi adalah berkenaan dengan people agility ya, dengan berbagai guru yang berbeda, dengan berbagai teman yang berbeda, sehingga dia tidak terkungkung hanya oleh caranya dia belajar selama ini. Nah, anak-anak yang selama ini belajar, oh ini auditory, oh ini kinesthetic sehingga learning by doing, ini ternyata cenderung akan lebih mudah ngelukro pada saat dia berhadapan dengan situasi pembelajaran yang tidak sesuai dengan apa yang selama ini dia jalani. Lalu kemudian yang ketiga adalah change ability. Change ability itu berkaitan dengan bagaimana seseorang itu tahan menghadapi berbagai perubahan. COVID-19 kemarin memberikan pelajaran kepada kita betapa banyak dari anak-anak kita atau bahkan hampir seluruhnya tidak memiliki agility ini. Yang berubah itu apa? Yang berubah itu adalah sarana belajarnya. Yang berubah itu apa? Yang berubah itu bukan pelajarannya, tetapi bagaimana cara belajar. Nah, ketika tidak memiliki adaptabilitas yang sangat tinggi, maka akhirnya saat belajar daring banyak sekali yang tidak belajar. Yang tidak siap itu ternyata bukan hanya pada anak-anaknya, ya pada orang tua, ya pada guru, apalagi pada anak-anaknya. Nah, yang menjadi masalah bukanlah COVID-19-nya itu, bukan berarti kita menghendaki ada COVID lagi, tidak. Tetapi ini merupakan pelajaran sangat serius, pelajaran yang sangat gamblang. Bagaimana ketiadaan agility itu menjadikan orang gagal belajar, menurunkan standarnya, tidak mampu menikmati kerumitan, tidak siap menghadapi perubahan, sehingga kehilangan fokus untuk mewujudkan apa yang menjadi determinasi dia, atau bahkan mungkin dia nggak punya determinasi ya. Nah, kemudian yang keempat, masih berkenaan dengan learning agility itu ialah result agility. Bagaimana seseorang itu tidak mudah patah, bagaimana seseorang itu tetap berfokus untuk menghasilkan, untuk meraih hasil yang terbaik di tengah berbagai tantangan, di tengah berbagai kesulitan. Nah, dalam hal ini yang paling mendasar bukanlah kemampuan dia, bukanlah kemampuan akademiknya, bukanlah berkembangnya bakat, melainkan terutama sangat berkaitan dengan kualitas mentalnya itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian ini yang paling penting dari 5 urutan potensi. Urutan kedua dari yang disebut sebagai potensi ialah deep practices. Warner Burke menyebutnya sebagai purposeful practice. Nanti di dalam buku yang lain, misalnya dalam buku Sudden Genius, yang Andrew Robinson menyebutnya sebagai deliberative practice. Nanti ada yang menyebut lagi sebagai deliberate practice. Nah, ala Hell jadi ada 4 sebutan, ada deep practice, ada deliberate practice, ada deliberative practice, ada purposeful practice. Secara pribadi saya sebenarnya lebih cocok dengan istilah deliberative practice, tetapi belakangan saya lebih sering memakai istilah deep practice semata-mata karena memudahkan untuk ditangkap ya. Apa itu deep practice? Bedanya dengan mere practice itu apa? Kalau mere practice itu ya cuma praktek itu doang. Gitu. Seseorang ketika melaksanakan setiap hari sesuatu, walaupun sudah memiliki jam terbang yang sangat tinggi, tidak berarti dia akan mencapai level kemampuan tertentu. Tetapi seseorang yang melakukan itu memang by design, semenjak awal, secara terencana, dia melakukan praktek-praktek itu, entah apapun bidangnya, memang dalam rangka mencapai level kemampuan tertentu, maka dengan jam praktek yang sama, dengan durasi yang sama, dengan intensitas yang sama, yang diraih akan sangat berbeda. Nah, anak-anak perlu ini. Seorang anak yang nggak berbakat, katakanlah dalam bidang bola,
tapi dia memiliki satu dan dua tadi, akan jauh lebih besar kemungkinannya untuk sukses daripada seorang anak yang mungkin dari pemetaan bakat dia diketahui memiliki keunggulan kinestetik, tetapi dia tidak memiliki kesiapan untuk menghadapi kesulitan, capek sedikit dia mengeluh, ada perubahan pelatih dia sudah nggak nyaman, maka peluangnya untuk berkembang itu lebih rendah. Kemudian yang ketiga adalah minat. Satu dan dua adalah hasil pendidikan. Minat itu sesuatu yang dapat berubah-ubah. Bukan berarti sangat mudah berubah. Alangkah banyak orang-orang yang dulu sepertinya tidak ada kamus dalam hidupnya untuk memiliki apa namanya untuk masuk ke dalam zona entrepreneur, tapi begitu terjadi kampanye di mana-mana untuk berwirausaha, maka orang-orang yang dulu lulusan teknik penyitaan lingkungan, yang dulunya mungkin justru apa namanya dia sehari-harinya lebih asik di lab, dengan perubahan minat itu, pertama kemungkinan yang pertama ada perubahan, atau yang kedua dengan pertambahan minat itu, maka dengan munculnya minat ini seseorang dimungkinkan untuk belajar sehingga memiliki eh, kapasitas baru, memiliki kompetensi baru, memiliki peluang untuk berkembang yang baru. Dan kita menyaksikan itu. Eh, Seseorang memasuki bidang yang berbeda, dan dia di bidang yang berbeda itu dapat berkembang dengan sangat baik, sementara bidang lama tetap dia geluti dan tidak perlu sampai menyebabkan bidang lama itu keteteran. Nah, kemudian yang keempat, barulah kita berbicara tentang bakat. Kalau kita tengok dalam buku misalnya Talent is Overrated, atau kita tengok dalam buku Sudden Genius, ternyata sebagian besar orang-orang yang mencatatkan dalam sejarah sebagai orang yang paling berpengaruh dalam bidang sains kah, dalam bidang matematik, atau dalam bidang yang lain, sebagian besar bukan terutama ditentukan oleh bakat. Apakah bakat tidak bermanfaat? Bermanfaat. Tetapi sebagian besar ditentukan oleh kegigihan mereka, oleh praktis mereka, ya, oleh sikap pantang menyerah dari mereka. Lalu yang kelima adalah kemampuan. Kemampuan ini berbeda dengan apa namanya tadi, dengan bakat. Di zaman-zaman kita masih banyak menjumpai ada orang masuk SPK misalnya, sekolah perawat kesehatan, bukan karena itu minatnya, melainkan karena kalau mau masuk situ nanti dibiayai oleh pakliknya. Atau ada yang masuk SEMEA bukan karena ingin belajar ekonomi, tapi karena kalau masuk situ nanti dia bisa ikut di apa bisa ikut di rumah seseorang dan dibiayai, atau yang lain-lain. Artinya sangat mungkin seseorang itu masuk bidang-bidang yang nggak disukai, tetapi dan sama sekali sebelumnya nggak terpikir, tetapi dia dapat berkembang dengan sangat baik. Contoh yang sangat legendaris berkenaan dengan ini adalah Jack Welch. Jack Welch ini pada awalnya passionnya dalam bidang kimia. Dia mengantongi sarjana kimia. Tapi ketika dia masuk perusahaan dengan menggunakan ijazah sarjananya itu, dia nggak diterima. Lalu akhirnya dia menggunakan ijazah SMA-nya, masuk di perusahaan kimia, karena memang dia menyukai kimia. Tetapi ketika sudah masuk itu, barulah dia mulai berpikir, ada apa dengan perusahaan ini? Kenapa perusahaan ini sudah berkembang? Oh, rupanya ada masalah dalam soal manajemen. Maka Jack Welch mengubah minatnya. Kemampuannya sebenarnya dalam bidang kimia. Nah, dia kemudian mengubah minatnya. Dia kemudian dan ini terjadi ketika dia diserai amanah gitu ya, diserai tanggung jawab yang itu sama sekali nggak terbayangkan sebelumnya. Nah, dari sana dia akhirnya mengerahkan apa namanya, dia berusaha dengan sangat gigih untuk belajar mengenai manajemen, dan pada akhirnya kita jumpai bahwa Jack Welch itu salah satu orang yang legendaris dalam dunia manajemen. Nah, ada satu hal yang saya tidak sempat tekankan mengenai Jack Welch. Jadi dia berpikir itu ketika dia mendapatkan tugas, dia mendapatkan apa namanya, dia mendapatkan amanah untuk menangani, dan itu berkenaan dengan
ada sangkut pautnya dengan manajerial. Nah, mungkin itu ya. Dan mohon maaf kalau agak kaku nyampaikannya. Grogi ini. Biasanya ketemu ngomong Ini topik. ini berasa kuliah, ngobras berasa kuliah ini kayaknya do SKS nih. Mas Fauzil, terima kasih. Ya. Catatan saya sampai udah. Wah, Mas. Saya baru tahu kalau ternyata saya suka mencatat karena sampai kuliah selesai saya tuh nggak punya catatan, hobinya fotokopi. Nah sekarang saya setelah tua baru seneng catat. Terima kasih, materinya luar biasa, banyak ini ya, banyak istilah-istilah yang seru untuk dipelajari lebih lanjut. Saya yakin audiens malam ini punya self learn yang cukup kuat sehingga bisa googling istilah-istilah yang disebutkan oleh Mas Fausil ya untuk menambah pemahaman. Saya sih rencananya gitu udah tak catetin, tak garis bawain, udah mikir nanti tak googling lagi, tak cari PDF-nya dan lain-lain. Oke, Nah, gimana Mas? ya, ya, Nah, ini begini Mas, tadi selain dari ya, materinya yang dahsyat itu, saya lingkarin beberapa hal yang relate dengan peran kita sebagai orang tua, ya, seperti ya, itu. Nah, tadi yang menarik adalah statement bahwa anak-anak perlu dukungan psikologis yang baik supaya bisa berkembang optimal. Nah, itu kami tentu perlu penjelasan tambahan. Dukungan psikologis yang baik itu secara sederhana seperti apa. Kemudian saya ada catat dua, Mas Fausil sebutkan bagaimana sebenarnya di dunia pendidikan itu yang dihadapi adalah kapabilitas ortu yang limited ya. Antara bare minimum dengan di ya, bawah bare ya, minimum seperti itu dan tidak merata. Nah, ya, saya membayangkan kalau teman-teman semada bisa masuk semada itu kan udah selected ya Mas. ya, Artinya dia punya privilege dari sisi kemampuan pikir dan lain-lain gitu. Sehingga kemudian mereka berkembang dan menjadi parents, tentunya mereka harus punya rasa tanggung jawab untuk meningkatkan kapabilitas diri sebagai parents yang punya privilege bersekolah di SMA yang top gitu ya dan tentu punya ya, kemampuan belajar juga. Nah, itu eh, mohon diuraikan sedikit bare minimum capability-nya ini apa nih, Mas? ya, Kemudian yang ketiga hmm, adalah bagaimana anak-anak punya kekuatan dasar mental. Tapi tadi udah dibahas ya, Mas. Jadi yang dua itu aja, Mas. ya, Dukungan psikologis yang baik itu seperti apa? Kemudian bare minimum kita sebagai capable parents yang capable itu yang bagaimana? ya. Monggo, Mas. Sebenarnya ketika juga menarik, tapi nanti waktunya sampai jam berapa itu ya. Mulai dari yang kedua dulu. Mudah-mudahan ini lebih mengalir gitu. Ketika saya bergabung di sekolah SD tadi, ini kan berkenaan dengan gimana ini kapabilitas orang tua itu kan berbeda-beda. Jangankan ketika kita dulu sama-sama di SMA yang saat itu bahkan sampai saat ini saya kemarin sempat ngecek, alhamdulillah SMA 2 masih termasuk dari 500 besar SMA di Indonesia ya, 500 SMA terbaik itu masih masuk ya. Nah, saya cerita sedikit berkenaan dengan ketika saya akhirnya bergabung di SD itu dari setelah resign dari dosen, gak pakar di dosen rupanya. Nah, lalu saya mengajak diskusi dengan guru-guru itu. Biasa, secara umum kan memiliki saya nggak tahu asalnya dari mana, tapi tiba-tiba saja, ya kan kita nggak mungkin akan berhasil kalau orang tua nggak mendukung. Lalu pertanyaannya adalah, coba ini loh ada, ini baru 3 contoh. Padahal wali murid kita itu sangat banyak. Itu pun kalau mereka murid. Padahal sangat banyak sekolah itu siswanya banyak nggak punya murid. Murid itu dari bahasa Arab, dari kata aroda itu maknanya berkehendak. Nah, murid itu definisinya adalah takrifnya adalah orang yang berkehendak sangat kuat terhadap kebaikan, kebenaran, dan ilmu. Sehingga kewajiban pertama sekolah itu ialah mengubah siswa peserta didik itu agar mereka menjadi murid, betul-betul murid. Kalau misalnya peserta didik betul-betul menjadi murid, maka gurunya menerangkan tuh datar saja, tetap dia akan antusias. Kenapa? Karena yang menjadi perhatiannya itu bukanlah soal bagaimana gurunya menerangkan. Jadi kalau ditengok dari sini, aktivitas belajar itu akan lebih mudah dicapai ya.
learning agility itu dari sisi kacamata ini. Kembali lagi. Nah, akhirnya terus bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Loh, yang dapat pendidikan, yang belajar teorinya, mengkaji ilmunya tentang bagaimana mendidik anak itu kan guru. Orang tua itu mungkin S2, S2, S3-nya dalam bidang yang tidak ada sangkut pautnya dengan pendidikan anak. Sangat mungkin. Walaupun mereka tahu mendidik anak itu tugasnya, tapi kan sangat banyak orang tua yang tidak secara khusus, tidak secara sadar dari awal menyiapkan dirinya untuk menjadi orang tua. Nah, dari sana akhirnya kita petakan. Mari kita menilai secara objektif dengan contoh 3 tadi itu, kira-kira dari 3 ini yang apakah semuanya itu dapat diharapkan secara objektif, ya, diharapkan sebagai faktor pendukung pendidikan. Wah, yang 2 susah. Nah, yang 2 susah. Jadi, kalau secara real ini kita perlu melakukan usaha, iya. Tapi kira-kira dalam setahun, 2 tahun, 2 orang ini padahal wali muridnya kan bukan cuma 3, 2 orang ini kira-kira menjadi faktor pendukung pendidikan atau faktor pengganggu, menjadi faktor penghambat pendidikan. Faktor penghambat. Tapi ini kan wali murid kan nggak mungkin disingkirkan. Berarti kalau begitu langkah yang perlu kita lakukan berbeda dengan kalau wali muridnya itu semuanya merupakan faktor pendukung. Sehingga dengan demikian tugas sekolah tambah, yakni mengubah wali murid itu melalui anak. Nah, alurnya begitu. Nah, terus bagaimana menjadikan anak sebagai faktor pengubah orang tua? Coba yang saya ceritakan tadi. Ini kalau mengantarkan sekolah pakai GL Max, ibu-ibu, aku lali GL Max atau GL Pro, pokoknya GL itu. GL Max lalu pakai katok cekak, lalu pakai sabuk kulit tapi kulitnya dewe, itu ya. Lalu pakai you can see, di sini ada butterfly, gambar kupu-kupu, dan bukan tempelan itu tato. Gitu. Nah, kita mengharapkan orang tua yang kayak gitu lalu menyimak, mendampingi anaknya, mengecek murojaah. Kita mengharapkan itu kan absurd itu, absurd. Nah, terus apa yang diperlukan? Dari sana dipetakan lagi ya, dipetakan. Tidak mungkin kita akan mengubah tadi berkenaan dengan aktivitas belajarnya, membentuk motivasinya. Kalau faktor awalnya tidak. Nah, kita mau memberikan perhatian, kita memuji. Bermanfaat nggak? Enggak. Kecuali anak percaya. Kecuali anak percaya. Kalau anak nggak percaya kita puji, wah hebat sekali, luar biasa. Anak justru ketawa sama kita. Guyu karo koncone. Dimotivasi. Kalian pengen sukses, so guyu dewe. Pengen sukses. Nah, sehingga akhirnya apa yang kita bentuk? Yang kita bentuk adalah bagaimana anak itu merasa nyaman. Merasa nyaman itu untuk selanjutnya adalah anak itu percaya kepada kita. Thiqah, trust. Nah, trust. Dan trust ini dikuatkan dengan pernyataan-pernyataan dari guru kepada anak. Ini kayak tadi kalau dalam dunia pendidikan ya, pernyataan-pernyataan dari guru kepada anak. Apa itu? Komitmennya untuk memperhatikan mereka, komitmennya untuk memegangi kebenaran, komitmennya untuk macam-macam itu ya. Tapi pihak guru itu berusaha menunjukkan bahwa dia adalah orang yang reliable, orang yang memang dapat diandalkan, orang yang dapat dipercaya. Nah, ketika kepercayaan itu sudah muncul, maka barulah kita membangun yang kedua. Yang kedua itu apa? Sikap respect. Sebenarnya sikap respect ini saya mengatakan respect itu sebenarnya lebih banyak mengambil dari taklim ta'lim. Dalam taklim al-muta'alim itu dikatakan bahwa al-hurmat khairu minat ta'at. Respect itu jauh lebih penting daripada taat. Di dalam taklim al-muta'alim dikatakan ma wasolah man wasolah illa bil hurmat. Wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmat. Tidak akan sukses orang-orang yang sukses itu kecuali dengan sikap respect. Wa ma saqata, dan tidak akan terputus, tidak akan gagal. Man saqata, orang-orang yang gagal itu illa bitarkil hormat, kecuali karena meninggalkan sikap respect. Tapi kan kita nggak bisa memerintahkan anak harus hormat.
Kalau kalau dia tidak merasakan bahwa orang ini, guru ini, atau secara keseluruhan komunitas sekolah ini memang layak mendapatkan penghormatan, layak mendapatkan penghargaan. Nah, lalu apa yang dapat memunculkan? Pertama adalah thiqah. Nah, makanya itu dibangun dulu. Tidak mungkin seseorang itu memiliki sikap respek kalau nggak percaya. Yang kedua adalah merasa dirinya itu diperhatikan, diperjuangkan, dipikirkan. Nah, ketika ini sudah, barulah ada yang sifatnya apa namanya? Ada yang sifatnya generik. Generik itu berarti seluruh siswa itu mendapatkan penerimaan, mendapatkan perhatian, dan mendapatkan orang yang mau mendengar. Nah, kemudian yang kedua adalah yang sifatnya personal. Personal itu berarti customize, sangat terkait. Ini anak di rumah sudah dikenyangkan nggak kebutuhan psikologis dan emosionalnya. Padahal mengenyangkan kebutuhan psikologis dan emosional, kalau dalam buku Ta'zizur Raqabati Dzatiyah itu Nura binti Misfir Al-Qarni mengatakan isba'u hajatit tifli an-nafsiyah wal atifiyah, mengenyangkan kebutuhan psikologis dan emosionalnya. Itu hal awal. Setelah itu barulah bisa melangkah ke bagian berikutnya, yakni tanmiyatu hisalil khair, mengembangkan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu misalnya empati, kemudian altruisme, kemudian iradah ila khair, kehendak kepada hal-hal yang baik, hirsun ala manfaat, bersungguh-sungguh pada hal yang bermanfaat. Itu termasuk di atas jenis-jenis kebaikan, bentuk-bentuk kebaikan. Tetapi ini tidak bisa ditanamkan kalau anak belum dikenyangkan kebutuhan psikologisnya. Nah, dukungan psikologis itu nanti dulu. Ini dulu kebutuhan psikologisnya sudah dikenyangkan belum? Ada anak yang sudah dikenyangkan dari rumahnya, maka kita bisa menguatkan dan menanamkan kebaikan. Tapi ada anak buru-buru dikenyangkan. Tadi itu misalnya yang hari pertamanya ke temannya, dan ternyata begitu guru-guru melakukan kunjungan ke rumah, disambut dengan baik oleh orang tuanya. Dan disangoni apa namanya, pecut itu ya, disangoni, tepatnya bukan pecut itu, disangoni sabuk tentara. Pokoknya kalau saya nggak manut, langsung saja Pak, pukul saja Pak. Oh, anak itu kan belum bisa berpikir, kalau nggak dipukul nggak manut. Nah, artinya ini komandan ini kan sudah sangat yakin dengan tindakannya itu benar. Dengan demikian fokus utamanya bukan mengubah komandan saat ini, melainkan bagaimana anak itu merasa apa namanya eh, bagaimana agar anak ini terkenyangkan kebutuhan psikologis dan emosionalnya. Nah, terus mengenyangkan kebutuhan psikologis dan emosionalnya itu bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Sepanjang yang saya pelajari ada berbagai cara, tapi di atas sekian banyak cara itu ada 4 cara ya yang paling efektif. Nah, entah itu masih di bawah 7 tahun, entah itu sudah eh, apa namanya, sudah di atas 7 tahun, apakah dia sudah balik, gitu. Tetapi 4 cara itu merupakan hal yang penting. Dulu di ruangan ini tiap Kamis biasanya ada anak-anak muda yang kumpul, ada yang karena ditolak oleh keluarganya, gitu ya. Orang tuanya dari kalangan berada, tapi kan ada sesuatu yang nggak mencocoki, ada anak itu yang diusir atau ada anak yang memang tertolak itu. Ringkasnya mereka adalah anak-anak yang terbuang. Nah, di ruangan ini juga. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kita nggak mungkin menyuruhnya untuk berbakti kepada orang tua, tidak mungkin menyuruhnya untuk berprestasi. Prestasi itu apa? Sementara hidup saja sudah enggan. Yang mereka perlukan kalau begitu adalah yang dasar dulu, yang dasar dulu. Nah, ini yang juga kita perlu cek pada anak-anak itu. 4 cara tadi apa? Yang pertama adalah, ini mohon maaf, mau ngomong istilah-istilah roto Inggris saya istilahnya agak berbeda. Itu yang pertama adalah suhbatut tifli. Artinya bagaimana kita berakrab-akrab, anak merasakan kita sebagai sahib, sebagai sahabat, bisa sebagai teman, gitu ya. Lebih dekat dengan mereka, tetap dengan menyadari, tetap dengan memahami bahwa yang dihadapi itu bukanlah teman dan bukanlah dihadapi adalah orang tua, atau yang dihadapi adalah guru. Kemudian yang kedua adalah idkhalus surur wal farah fi nafsi tifli,
Memasukkan as-surur itu berarti kebahagiaan, tapi berbeda dengan as-sa'adah. Kebahagiaan yang ini bukan cuma mungkin bukan pas forumnya sekarang untuk membahas tentang as-surur dan as-sa'adah ini. Wal farah itu adalah kegembiraan yang sifatnya segera. Jadi ada kehangatan, ada kedekatan, ada kegembiraan yang hadir ya dari apa namanya dari ini bisa dikatakan oleh guru jika anak belum terkenyangkan di rumah atau kita yang menghadirkannya terhadap anak kita. Nah, kemudian yang ketiga mula'abatul tifli. Mula'abah itu berarti bermain, bercanda, berbincang. Ya. Kemudian yang keempat adalah istami' bihamasa kullama tahaddatsa tiflu. Mendengarkan dengan antusias ketika anak-anak itu setiap kali anak itu sedang berbicara. Ada satu kaidah yang menarik bahwa hasanul istima' asasul intifa'. Bagusnya dalam mendengarkan itu merupakan prinsip dasar di dalam mengambil manfaat. Nah, ini untuk mengenyangkan kebutuhan psikologisnya. Nah, pada bagian terakhir tadi, istima' mendengarkan ya, mendengarkan ini sekaligus juga merupakan pendekatan yang sangat diperlukan untuk memberikan dukungan. Kadang-kadang orang tua itu memberikan pujian, padahal yang diperlukan anak itu bukan pujian. Kadang-kadang orang tua itu mengatakan, ini anak mama hebat sekali, padahal itu bukan yang sedang diperlukan. Lalu apa yang paling semacam mata uang yang berlaku paling umum? Mata uang yang berlaku paling umum itu ialah mendengarkan. Mendengarkan. Kerap kali yang paling diperlukan anak itu bukan pujian, tetapi ketika perkataannya itu diberi tanggapan, ketika kita memberikan umpan balik, ketika anak melakukan sesuatu kita berikan apa namanya kita gali untuk kita ajak berbincang lebih lanjut. Nah, pada saat ketika kita berbincang lebih lanjut itu kalau kita sudah sering di sana sudah biasa hidup, ada hiwar, ada bincang-bincang antara kita dengan anak itu, maka apa namanya? Maka anak itu akan lebih mudah terbuka mengenai apa yang dia perlukan dari kita. Tetapi secara umum dari hiwar itu, dari bincang-bincang itu, terutama ketika kita mendengarkan anak itu, maka contohnya ada ini kasus yang saya jumpai, ada mahasiswa dia memang menyengaja untuk tidak mau lulus, bukan karena banyak minat, tidak. Dia menyengaja untuk sering mangkir kuliah karena dia kuliah itu dipilihkan oleh orang tuanya pengurus salah satu ormas, dan anaknya nggak boleh kuliah kecuali di kampus itu karena memiliki ikatan ideologis. Nah, saya diminta tolong. Karena waktu itu yang mengalami cukup banyak, maka pendekatannya dua, klasikal dan personal. Yang personal itu ada beberapa saya ajak bincang. Nah, ini untuk gambaran tentang kok dari mendengarkan itu gimana dia. Karena nanti ada namanya guiding interview, walaupun interview tapi sebenarnya lebih bersifat ngobrol. Ringkasnya saya ajak bincang-bincang. Bapak yang umur berapa, tinggal di mana, lalu setelah mulai dekat, nyaman ngobrol, barulah saya sampaikan biasanya orang tua itu mati lebih dulu dibanding anaknya. Biasanya, ya nggak mesti, kadang ada juga anak yang mati lebih dulu. Dimulai dari fakta umum, kemudian masuk bagian berikutnya. Ini kalau bapakmu itu ada masalah nggak dengan kamu? Bukan dia ada masalah nggak dengan bapaknya. Kenapa? Karena dia melihat bahwa sumber masalah adalah bapaknya. Nah, dari sana dia mulai terbuka. Lalu saya tanya, bapakmu dengan umur gitu, umumnya loh kalau umatnya Nabi Muhammad itu umurnya 60 sampai 70. Kalau umurnya bapak umur 60, kira-kira masih terkejar nggak?
kamu wisuda itu masih terkejar nggak? Itu kalau umurnya 60. Sangat mungkin kamu belum lulus, bapakmu sudah meninggal. Nah, kalau kamu itu bertekad menyengaja agar gagal, IP kamu rendah untuk membuktikan bahwa bapakmu itu salah dalam keputusan, kira-kira kalau kemudian bapakmu mati sebelum tahu kegagalanmu, em, apa yang bapakmu merasa rugi nggak? Alumni. Kalau niatnya baik, dia dapat pahala nggak? Dan lain-lain ya, dan lain-lain. Tapi poinnya bukan menyalahkan dia, menata pikirannya ya, menata pikirannya. Nah, kemudian setelah itu saya tanya lagi, ada rencana nikah nggak? Untuk apa? Karena untuk mengaitkan dengan isu kekecewaannya. Oh iya, bahkan dia cerita sudah tunangan, enggak. Ini aspek lain ya. Dia mengatakan sudah punya pacar. Nah, malah pacarnya dua. Waduh, yang satu untuk serius sama yang satu untuk tidak. Tentu saja saya nggak masuk terlalu jauh ke sana karena nanti ini fokusnya berbeda ya. Ini nanti kan perlu dikoreksinya nanti. Nah, pada poin awal pembicaraan saya fokusnya ialah kepada hal yang relate, hal yang berkaitan dengan kenapa dia menjadi menyengaja untuk mangkir kuliah, kenapa dia menyengaja agar bisa gagal, agar termasuk mahasiswa yang gagal. Nah, ringkasnya akhirnya sampailah kepada nanti ada rencana punya anak enggak? Kalau sudah punya anak, apakah kamu ingin menjadi seperti ayahmu, seperti bapakmu? Nah, ya tentu saja dia mengatakan tidak. Apa yang bisa kamu jaminkan untuk ke sana? Ini kan untuk meringkas saja ya. Tapi poin penting jangan sampai menyudutkan, jangan sampai menyalahkan, jangan sampai ada debat di sana, gitu ya. Nah, lalu kira-kira bapakmu dulu apakah ada persiapan atau tidak? Dia lalu cerita bapaknya ini aktivis ormas tersebut dan seorang pembelajar. Bapakmu pembelajar, ternyata jatuh pada keadaan itu. Dia menjadi bapak yang sangat menyebalkan buat kamu. Nah, kamu hari ini melihat kesalahan bapakmu. Bapakmu sudah ada persiapan. Yang kamu sudah persiapan apa? Nah, saya kasih waktu 2 minggu. 2 minggu kemudian dia datang. Ya setelah setelah mendefinisikan apa saja yang perlu diseriusi untuk belajar, gitu ya. Apa saja yang perlu dipersiapkan bagi dirinya nanti kalau jadi orang tua. Lalu akhirnya 2 minggu kemudian dia balik. Apa yang dikatakan? Ternyata jadi orang tua itu susah. Lalu kok bisa mengatakan susah belum jadi orang tua? Dia cerita macam-macam. Lalu berikutnya, saya tidak langsung menyasar kepada kuliahnya dan juga tidak langsung menyasar kepada bagaimana dia ekspresi kepada ayahnya. Tetapi mungkin persiapanmu yang kurang, mungkin bacaanmu yang kurang. Kamu kan masih punya peluang. Walaupun peluang itu bukan berarti pasti akan seperti itu. Coba. Nah, pada akhirnya dia merasa bahwa ternyata saya selama ini salah. Saya tidak punya jaminan bahwa saya tidak lebih buruk daripada bapak saya. Lalu kalau begitu apa yang ingin kamu lakukan? Kalau kamu nanti misalnya lebih buruk daripada ayahmu, lebih buruk daripada bapakmu, lalu kemudian uh, anakmu itu marahnya seperti kamu, kecewanya seperti kamu, belum marah, kecewanya seperti kamu. Kira-kira yang kamu harapkan dia marahnya seperti kamu atau apa yang kamu harapkan? Tentu saja saya mengharapkan anak saya maafkan saya. Saya mengharapkan anak saya baik. Jadi kalau begitu, langkah apa yang perlu kamu lakukan sekarang? Dan akhirnya dia memilih untuk baikan. Ya, dia memilih untuk baikan. Kalau yang salah satunya, dia kemudian 2 hari kemudian dia pulang ke kampungnya, kemudian akhirnya dia menyelesaikan kuliahnya dan sekarang sudah punya beberapa bisnis dia. Ya, selain dalam bidang itu dia tetap berkembang. Nah, dukungan psikologis ini tadi kan cuma cita-cita ya.
Tapi dukungan psikologis itu kalau bahasa sederhananya adalah adanya kesediaan untuk mendengarkan, ada kesediaan untuk menerima. Mendengarkan itu tools yang sangat berharga untuk menguatkan yang rapuh dengan mendengarkan, untuk mengoreksi yang salah dengan mendengarkan. Kadang kita mengatakan apa namanya? Kita mengatakan anak-anak itu perlu dinasihati, anak-anak perlu dikoreksi. Tapi untuk mengetahui, untuk mengoreksi itu kan harus tahu salahnya. Apa yang tampak salah belum tentu itu merupakan esensi kesalahannya. Untuk mengetahui sumber kesalahannya dari mana? Dari bertanya juga, dari mendengarkan juga. Ketika mendengarkan, apa yang kita perlukan untuk pendalaman? Ya dengan bertanya lagi. Artinya dengan berusaha eh, menerima dengan baik, mendengarkan dengan baik, sehingga tadi kesalahan berpikir dikoreksi dari mendengarkan, bukan tergesa-gesa untuk memberikan instruksi. Kemudian memotivasi juga bisa bermula dari sana, gitu ya. Anak ketika rapuh menguatkannya juga dari sana, sehingga dari sini akhirnya saya jadi teringat dengan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man ahsanal istima' ta'ajjalal intifa. Barang siapa yang paling baik dalam mendengarkan, dialah yang paling cepat memperoleh manfaat. Nah, yang lain-lain itu sifatnya sekunder. Yang sifatnya sekunder itu gimana? Menunjukkan berusaha apa namanya, memastikan diri hadir di saat-saat penting itu perlu, tetapi ini bukanlah yang paling pokok. Nah, akan tetapi mendengarkan tadi menjadi kontraproduktif, tidak apa, mendengarkan tadi bisa justru sebaliknya menjadikan anak merasa kesal kalau kita sudah membawa prasangka. Sudah kita ini cenderung kepada arguing ya, pada arguing. Kemudian kita perasaan anak. Perasaan itu bukan pada membenarkan. Contohnya, suatu ketika ada seorang Fatan Syabban, remaja belia, minta izin berzina. Berzina itu kan sudah dosa besar. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Para sahabat itu marah-marah. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW itu tidak mencoba, bukan berarti membenarkan. Nah, itu sekedar gambaran saja mengenai menerima emosinya, menerima perasaannya, bukan berarti membenarkan. Karena dengan diterima emosinya, diterima perasaannya itu akan lebih mudah bagi kita untuk memberikan koreksi. Itu sebagian saja ya. Allah a'lam bishawab. Ya, terima kasih Mas Fauzil. 4 cara efektif, moga-moga teman-teman udah nyatet ya. Nanti kalau yang lupa boleh japri ke saya, nanti tak kasih contekannya. Nah, Mas, ini saya minta izin nih sapa teman-teman yang udah hadir. Sekarang Ya. audiens kita udah tambah banyak nih, Mas. Tadi kan pas mulai baru 13, naik 20, sekarang udah 26 audiens nih. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat malam, ini saya sapa satu-satu. Ada Mas Ainur Rafiq, ada Mas Anhar, Mbak Arlina, Mbak Atik Nur, Cak Amrul, ada Mbak Esther, Mbak Sadia, Mbak Fitria. Jadi ini lintas angkatan nih Mas Fauzil. Ada dari 94, 96, ada Mas Herlambang, ada Dr. Ika ya, PIS 2 tadi, Dr. Ika SPKJ. Tahun 94 ada Mas Imam Satoto, ada Indar Budi, ada Konia tahun 95, ada Mas Rikwanto, ada Lilis, ada Muhammad Rozi, Muslikin, ada yang saya nggak tahu nih HP-nya yang keluar, namanya nggak keluar. Ada Mbak Rosi, ada Satya Suci, Mbak Suci 2007, ada Teguh, ada Mas Widodo Jember, dan ada Mbak Yeni. Ada 27 partisipan, Mas Fauzil. Nah, di kolom chat udah ada 3 pertanyaan. Kita boleh mulai tanya jawab ya Mas Fauzil ya. Insya Allah sih kalau masih waktunya mungkin sampai 9.30. Kalau nanti misalnya Mas Fauzil belum capek, terus teman-teman masih antusias, mungkin toleransinya sampai jam 10 ya Mas Fauzil ya. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Lilis tahun 94 nih, angkatan 94. Apakah potensi anak sudah bisa tampak pada usia 7, 8, 9 tahun? Atau dengan kata lain, bolehkah guru berharap agar murid-muridnya betul-betul sempurna dalam kehidupan?
Ada Ya, pertanyaan, langsung jawab atau ya dulu next ya. question? Jawab dulu ya. Ya dulu ya. Nah, Oke. disitulah perbedaannya. Jadi ketika malam ini kita berbicara potensi, maka yang menjadi fokus itu bukan menemukan potensi. Eh, karena itu tadi saya dahului dengan tulisan singkat dari Gemma Lake Roberts yang judulnya Why Potential is Much More Important Than Talent. Kenapa potensi itu jauh lebih penting daripada talent. Dan kalau kita baca buku tadi Talent is Overrated maupun nanti kita baca buku Talent Code atau nanti kita baca buku Sudden Genius, kita semakin merasakan bahwa nature talent, talent sebenarnya ada dua maknanya. Pertama adalah orang yang sudah memiliki kemampuan yang memang sangat diperlukan, biasanya dalam dunia eh, apa namanya dunia bisnis, maka talent itu berarti orang yang memang dapat diharapkan nanti akan dapat membawa kemajuan, membawa eh, memiliki kinerja yang baik untuk kepentingan usaha itu. Nah, itu talent. Artinya memang kemampuan aktual yang sudah tampak. Maka ada talent scout, ada yang pemburu talent. Tapi kalau pertanyaan tadi ini hampir pasti mengacu kepada apa yang disebut sebagai natural talent, ada yang menyebutnya sebagai natural talent, yakni sesuatu yang disangka sebagai faktor bawaan dari awal bahwa anak itu sudah memiliki kecenderungan untuk memiliki kemampuan dalam bidang matematik misalnya atau dalam bidang yang lain. Uh, dan saya segarkan kembali dalam perbincangan kita malam ini talent itu ada di posisi keempat sebagaimana yang saya pelajari dari berbagai literatur itu. Artinya kita nggak tahu bakat anak kita itu nggak apa. Saya sendiri dari psikologi, istri saya juga dari psikologi, beda setahun, saya angkatan 91 di psikologi UGM, dan istri saya angkatan 92 psikologi UGM ya. Tetapi kami bersepakat anak-anak nggak ada yang diikutkan tes bakat di sekolah, kecuali kalau diwajibkan sekolah sebagai konsekuensi dan sebagai sikap manut kepada sekolah. Artinya kalau menyekolahkan anak ya walaupun nggak sepakat ya tetap harus manut gitu, sehingga ada nggak semuanya ada di antara anak saya yang ikut tes bakat. Lalu kalau begitu apa yang lebih diperlukan? Apa yang lebih penting? Apa yang jauh lebih berharga daripada tadi ya, daripada bakat? Kualitas sikap dasar mental. Kualitas sikap dasar mental tadi saya sempat berbicara mengenai learning agility, aktivitas belajar. Tetapi apa sih hal penting agar apa sih yang dapat menandakan seseorang itu memiliki aktivitas belajar? Ada 9, saya sebutkan cuma salah satunya saja, yakni terus belajar. Anak senang membaca, belum tentu dia senang belajar. Apalagi kalau cuma bisa baca. Bisa baca, belum tentu senang baca. Senang baca, belum tentu dia senang belajar. Senang belajar itu yang menjadikan anak dapat menikmati kerumitan. Nah, karena itu sikap terhadap ilmu itu yang perlu dibangun. Sikap terhadap pentingnya menjadi orang yang berilmu dengan ilmu yang benar itu yang perlu dibangun. Nah, kemudian yang lainnya yang diperlukan ialah motivasi. Motivasi itu apa? Dan Ini, ada subuh di sini itu jam berapa? Allah. Pak Eli ini, Mama, saya teruskan lagi. Nah, motivasi itu apa? Nah, ini yang merisaukan saya. Selama ini seringkali motivasi itu seolah-olah proses di mana kita teriak-teriak untuk mengatakan kalian bisa sukses dan lain-lain. Motivasi berasal dari kata motivere. Motivere itu bahasa Norse yang secara sederhana maknanya berkaitan dengan alasan mendasar kenapa seseorang itu perlu melakukan sesuatu, alasan mendasar kenapa seseorang itu apa namanya penting untuk meraih sesuatu, mewujudkan sesuatu. Nah, kata kunci terpenting dari motivasi itu ada dua, yakni purpose and direction. Purpose itu berarti bukan cuma sekedar misalnya pengen jadi apa, jadi dokter kah, jadi politisi kah, jadi apalagi itu satu hal. Tetapi motivasi itu lebih berkenaan dengan
lebih berkenaan dengan purpose. Laopo, ngapain kok kamu ingin jadi itu? Kebaikan apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu kerjakan? Nah, apa manfaat yang ingin kamu berikan kepada umat ini, kepada agama ini, kepada masyarakat ini, kepada tonggo-tonggomu dan lain-lainnya. Nah, ini purpose. Lalu berikutnya adalah direction. Sehingga dari sini em, apa eh, sehingga dari sini perhatian kita kepada hal-hal mendasar itulah, semakin anak itu memiliki alasan mendasar, semakin anak itu memiliki idealisme, semakin anak itu memiliki alasan yang kokoh, maka pertama dia nggak mudah terpengaruh, yang kedua dia tidak mudah surut ketika ada kesulitan, tidak mudah apa namanya guncang ketika dia kok berbeda dengan yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya, dia itu lebih sabar, lebih tahan, lebih kuat untuk menikmati proses, uh, dan kemudian berikutnya juga dia siap menghadapi apakah namanya kesulitan, apakah namanya hambatan-hambatan, atau bahkan yang sifatnya penentangan dari orang lain. Nah, motivasi yang kuat juga akan menjadikan anak lebih mudah kokoh ketika terjadi bullying, perundungan, ya. Sehingga dia dapat mengambil sikap. Tapi kalau dia nggak punya arah, mungkin kemampuannya berkembang dengan sangat baik, cerdas, iya, matematika bagus, iya. Tapi ketika dia tidak tahu dia harus kemana, dia tidak memiliki tidak memiliki kesadaran diri yang baik, dia tidak punya orientasi yang jelas, maka diolok sedikit atau bahkan berbeda sedikit saja dibanding temannya, dia sudah bisa berkeping-keping itu. Nah, sehingga tadi anak umur 7, 8, 9, apakah sudah dapat ketahui potensinya, ini cenderung mengarah kepada bakat. Kalau bakat, bahkan sebelum itu pun bisa dipetakan. Saran saya kalau seandainya masih ingin melakukan tes bakat, silakan lakukan itu di lembaga-lembaga yang kredibel. Misalnya kalau di Jogja ya di apa namanya layanan psikologi, fakultas psikologi gitu ya. Atau nanti kalau Jakarta yang lain juga demikian. Karena sekarang ini banyak sekali tes-tes bakat yang nggak reliable dan nggak valid. Itu. Kalau kita berbicara dari disiplin akademik ya, itu nggak reliable, nggak valid. Itu lebih kepada apa namanya common sense, itu banyak sekali. Contoh, suatu ketika anak saya ikut tes bakat, nah yang diadakan oleh sekolah, kerjasama dengan sebuah lembaga tentu saja, dan setelah itu saya ajak bicara, yang tes ini, loh Mas, ini tesnya ipsatif, kok yang dipakai norma kelompok. Lalu yang tes mengatakan, oh kita nggak pakai ipsatif Pak, kita pakai tes ini. Ipsatif itu apa Mas? Ternyata yang melakukan tes itu nggak paham ipsatif itu apa. Ini kan runyam. Padahal ini tes ipsatif. Ipsatif itu adalah sederhana, hasil tes itu hanya dapat dibandingkan dengan diri sendiri. Misalnya kalau kita berbicara mengenai need dari David McClelland, ada need of art, need of achievement, need of affiliation, kebutuhan untuk berteman, atau need of power, kebutuhan untuk berkuasa. Tiga itu pada diri anak kita mana yang paling kuat? Misalnya, pada anak kita yang paling kuat adalah need of affiliation, kebutuhan untuk berteman. Yang paling rendah itu kebutuhan untuk berprestasi. Sementara temannya, kebutuhan untuk berprestasi paling tinggi. Ya, oh sebentar. Ini tak cas laptopnya ya sambil. Ini laptop pun ternyata perlu dicas. Awak dewi yang ngono ini. Nah, teruskan lagi. Nah, ini tadi konfigurasinya berbeda. Tapi bukan berarti NA-nya anak yang lain yang paling tinggi itu berarti dia lebih tinggi dibanding NA-nya anak kita. Jadi ini tadi dapat dibandingkan dengan diri anak kita sendiri. Itu yang disebut sebagai ipsatif. Tapi ini kita contoh saja mengenai problem-problem dari tes-tes bakat yang sifatnya generik, yang sekarang itu banyak sekali macamnya.
Nah, sehingga tadi kalau misalnya mau melakukan tes bakat, saran saya silakan dibawa ke lembaga-lembaga yang kredibel. Tetapi perbincangan malam ini justru lebih condong untuk melihat bahwa yang kita perlukan bukan itu. Kita tuh nggak tahu bakat anak kita itu nggak dosa. Kita nggak tahu bakat anak kita itu nggak masalah. Selama ketika ketika anak itu berproses, tadi dukungan psikologis, ketika mereka gagal, ada kesulitan, itu dimaklumi, bukan berarti ya wes sakarepmu, bukan, gitu ya. Tetapi ada penerimaan, ada yang dapat mengokohkan. Yang dapat mengokohkan siapa? Yang dapat mengokohkan siapa? Kalau anak satu, anak dua, kita bisa mengatakan orang tuanya. Tapi ini anak akeh. Nah, ini sebelah saya, ini anak saya nomor 5 ini ya. Anak akeh. Kita nggak bisa begitu. Maka itu berarti kita perlu menjadikan lingkungan keluarga kita itu sebagai lingkungan yang baik. Sebagai lingkungan yang baik. Nah, seringkali ketika berbicara mengenai lingkungan, itu sing didelok tanggo kiwa tengen. Dan yang mengenaskan adalah ketika mengeluhkan tetangga kiwa tengen, para tetangga kiwa tengen dia misalnya nih, ya bully, ya masih kerabatnya atau masih satu lingkaran apa namanya lembaga yang sama itu. Nah, maka yang perlu kita usahakan itu tadi saya rupanya belum belum banyak menjawab mengenai dukungan psikologis ya. Nah, maka yang kita perlu lakukan itu ialah menjadikan keluarga kita itu sebagai bi'ah solihah. Ini nggak ada dalam buku psikologi. Bi'ah itu terbagi menjadi 3. Ada al-bi'ah as-salihah, ada al-bi'ah al-hasanah, ada al-bi'ah al-fasidah. Lingkungan yang baik dan support, yang proaktif terhadap kebaikan. Kemudian yang kedua, lingkungan yang baik dan kondusif terhadap kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan yang merusak. Tiga-tiganya itu bisa bernama rumah kita sendiri. Nah, karenanya kita penting untuk perhatikan. Lalu kalau begitu anasirnya, unsur-unsurnya itu apa saja? Agar kita bisa menjadikan rumah kita sebagai bi'ah solihah. Ada 4 anasir. uh, ini apa namanya? Jadi ada 4 unsur ya. Yang pertama adalah makan, maknanya tempat. Rumah kita adalah makan. Yang kedua adalah insan, berarti manusia. Yang ketiga adalah afkar. Yang keempat adalah adah. Nah, sebelum bicara yang ketiga dan keempat, yang pertama dan kedua dulu harus clear. Yakni insan fil makan, manusia yang ada di tempat itu haruslah berfungsi sebagai manusia. Berfungsi sebagai manusia itu gimana itu? Berfungsi sebagai manusia itu indikator paling sederhana adalah ada nggak, bagus nggak interaksi antar manusia yang ada di tempat itu. Itu indikator paling sederhana dari apakah memungkinkan rumah lingkungan itu menjadi lingkungan yang baik. Nah, itu tadi interaksi, tetapi sekedar berinteraksi itu tidak mencukupi ya. Nah, di antara hal yang sangat diperlukan dalam interaksi, menandakan interaksinya itu bagus ialah hidupnya hiwar, hidupnya bincang-bincang, ngobrol, bukan soal wal jawab, bukan tanya jawab, ngobrol. Artinya kalau ngobrol itu ada di antara keluarga itu, maka ini menandakan hubungan di antara mereka itu adalah hubungan yang baik. Akrab belum tentu menjadi bi'ah solihah memang, tetapi indikator paling awal ialah di dalam di rumah itu interaksi itu kuat enggak? Interaksi itu hidup enggak? Jika interaksinya saja tidak, maka bagaimana kita bisa berharap yang lain-lain itu akan baik? Lalu yang ketiga tadi adalah afkar, pemikiran. Nah, pemikiran dari mana? Artinya artinya anak-anak itu bukan hanya berkembang kemampuan matematiknya, kemampuan bahasanya, kemampuan sainsnya, tetapi eh, hidup, banyak hal yang dia diskusikan, banyak hal yang dia pikirkan. Nah, membentuknya dari mana, bangunnya dari mana?
membangunnya ialah dari hiwar tadi. Jadi bincang-bincang kita itu hendaklah bukan hanya soal yang receh-receh, remeh-temeh, sepele-sepele ya, melainkan melainkan obrolan kita sehari-hari itu mengenai apa yang disebut sebagai al-ma'ali wal makarim. Al-ma'ali berarti keluhuran-keluhuran, al-makarim berarti kemuliaan-kemuliaan. Oh iya, satu hal yang penting juga, tadi saya menyebut interaksi. Interaksi itu adalah tafa'ul. Tafa'ul itu eh, tafa'ul itu merupakan hal yang sangat penting, hal yang sangat berharga, hal yang sangat bermanfaat kalau kita ingin membangun tafa'ul. Tadi pakai ain, yang ini bukan pakai ain ya. Ya. Tafa'ul itu optimisme. Jadi at-tafa'ul itu dibangun dengan tafa'ul, dengan interaksi yang baik ya, dengan interaksi yang baik. Tapi bagusnya interaksi saja tidak mencukupi. Ada keluarga bendina ya guyon bareng, teplek bareng, mancing ya sering bareng-bareng. Bukan berarti mancing nggak boleh. Tetapi yang diobrolkan itu urusan yang receh-receh, remeh-temeh, sepele-sepele. Yang dalam agama disebut sebagai saf-saf. Pulang kondangan, bagus menghadiri walimah. Sing digunem itu loh, bukan hal-hal yang esensial. Waduh, bukan sampai begini. Nah, em, peristiwanya sama, yang dialami sama, tapi ini bisa menjadi momen untuk membicarakan hal-hal yang baik, tapi bisa menjadi momen untuk membicarakan hal-hal yang receh-receh, remeh-temeh, sepele-sepele, luang lupa warna 11, mosok lambene abang kata hijau. Nah, artinya itu kan hal-hal yang receh-receh, remeh-temeh, sepele-sepele. Makin banyak kita bicarakan, nggak menyebabkan perubahan apapun itu. Nah, lalu yang keempat adalah ada pola-pola perilaku yang menjadi kebiasaan yang lahir dari afkar tadi, pemikiran. Nah, tadi kalau di sini kita berbicara sebagai faedah, sebagai akibat konsekuensi dari al-bi'ah as-salihah, lingkungan yang baik dan membaikkan, tetapi kalau kaitannya dengan tadi yang sempat ditanyakan, ini di antara dukungan-dukungan psikologis ya. Apa faedah dari al-bi'ah solihah itu? Yang pertama adalah tadzakur indal ghaflah. Itu sebagian saja ya. Yang mengingatkan ketika sedang lalai. Di rumah itu yang bisa lalai itu siapa? Semua yang bernama manusia. Dia bisa bapaknya, bisa ibunya, bisa kakaknya, bisa adiknya. Nah, tadzakur indal ghaflah itu bukan dari bapak kepada anak, bukan dari ibu kepada anak, tetapi lintas. Siapa yang lalai itu diingatkan oleh yang ingat. Anak bisa mengingatkan bapaknya, adik bisa mengingatkan kakaknya, kakak bisa mengingatkan adiknya. Ada yang menyampaikan, loh, karena anak sekarang tuh nggak mau diingatkan. Bukan anak sekarang persoalannya. Anak dulu juga ada yang nggak mau. Tapi kalau hubungan itu dekat, diingatkan tuh seneng. Loh, ada sebuah buku yang sangat menarik, cuma karena ini. Bukunya itu judulnya Better by Mistakes. Ya, itu soal Lina Tugen. Buku itu menceritakan hal yang sangat menggelitik, yakni menceritakan tentang bangsa dan komunitas, di mana di situ pada orang dewasanya pun anak-anaknya senang ketika dikritik, senang ketika ditegur, senang ketika dikoreksi, senang ketika diberi masukan. Ditunjukkan ini salah, senang. Artinya tidak kemudian jadi jadi ada masalah mental, nanti dia jadi down ya. Bukan. Jadi ketika kualitas sikap dasar mentalnya itu bagus, diingatkan, dikoreksi nanti itu bagian kedua ya. Diingatkan itu nggak tersinggung. Nah, faedah yang kedua adalah tasahhah indal khata', mengoreksi ketika ada yang sedang salah. Sama seperti tadi. Yang bisa salah itu semua yang bernama manusia. Karena manusia tempat salah dan lupa. Di rumah itu yang manusia itu ya bapaknya, ya ibunya, ya adiknya, ya kakak. Dan yang lain-lainnya yang bernama manusia bisa salah.
tasohah indal khata, mengoreksi ketika sedang salah. Nah, ada lagi beberapa lagi yang lainnya ya. Untuk som indal fitan, mengokohkan pegangan ketika sedang terpuruk, ada yang dapat menerima dia, ada yang dapat apa namanya menunjukkan empati kepada dia, tidak menyalahkan, dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang sangat diperlukan. Kalau keluarga itu bisa seperti itu, maka meskipun kita itu nggak tahu bakat anak, ya sebenarnya secara alami kalau kita dekat hubungannya kita tahu kecenderungannya ya, nggak perlu pakai tes. Tapi anggaplah bodoh nggak tahu, itu nggak masalah. Tapi walaupun bakat anak itu berkembang, contoh yang tadi pergi ke rumah, dari segi IQ-nya superior 126, tetapi, dan ini sekedar satu contoh saja, tetapi ketika dia stuck, dia merasa jenuh dengan belajar, maka sudah nggak mau lagi untuk belajar lebih jauh. Artinya, walaupun IQ-nya tinggi, tetapi dia bukan lagi high potential, bukan lagi orang yang memiliki potensi yang sangat tinggi, potensial mentok. Mungkin nggak dia kembali menjadi orang yang high potential, masih sangat mungkin mengingat usianya masih 16 tahun. Apa yang dapat menjadikan dia kembali menjadi orang yang high potential? Beban emosinya, kekacauan berpikirnya ditata, lalu setelah itu ada proses di mana dia dapat diterima apa yang menjadi kerisauannya, sebelum kemudian diperbaiki sikap mentalnya, dibangun orientasinya ke depan, nah lalu diberi kesempatan untuk memulai lagi dari nol, diberi kesempatan. Dan orang-orang yang memulai belajar dari usia yang sudah, ini kan masih 16 tahun tadi, bahkan ada yang usia lebih lanjut lagi, itu sangat banyak. Ada Yasuo Tamaki, ini orang Jepang, usia 67 tahun baru mulai belajar. Usia 55 dia pensiun dari perusahaan di Sanko, kemudian begitu pensiun dia langsung melamar pekerjaan di perusahaan yang sama, sebagai pekerja part-timer. Lalu usia 61 tahun dia mulai belajar hal baru, dan pada usia 91 tahun dia menjadi manajer tertua dalam bidang yang berbeda walaupun perusahaannya sama. Jadi kalau ditanya apakah sangat mungkin tadi anak tadi itu berubah atau berkembang, sangat mungkin. Nah, jawaban ini mungkin menjadi agak panjang, tapi ini perlu saya tekankan bahwa walaupun kita tahu bakat anak, tapi kalau hal yang lebih penting tadi, kualitas sikap dasar mental, deep practices, anak nggak mau getih, anak nggak mau bersungguh-sungguh untuk berlatih, anak tidak memiliki antusiasme ke sana, walaupun itu bakatnya, anak akan kalah dengan orang-orang yang mau mencurahkan waktu dengan sangat sungguh-sungguh, dengan sangat serius di bidang tersebut, walaupun dari bakat nggak ada. Secara pribadi saya ketika SD itu, kata dari pihak sekolah, saya bakatnya matematik dan sains. Paling lemah bahasa, apalagi ngarang. Sampai sekarang pun kalau saya ngarang tuh nggak bisa. Kalau dari judul dulu, baru kemudian karangan, lalu nulis sih. Sudah selesai baru bikin daftar isinya. Nulis sih. Buku kado pernikahan untuk istriku yang 800 halaman, tak tulis sih. Oh ya ini. Menjadi masalah ketika tulis skripsi. Walaupun akhirnya dapat saya atasi, oh iya kalau begitu tak tulis sih walaupun belum matang, tak tulis sih. Begitu sudah selesai semacam buku kasarannya, skripsi kasarannya, draftnya, maka saya ngajukannya mulai dari pendahuluan sesuai dengan urutan formal orang lulus skripsi. Padahal aslinya penutupnya sudah saya bikin. Karena itu ketika saya minta waktu untuk mengerjakan skripsi, saya mengatakan 2 bulan selesai. Bukan apa-apa, karena memang sebenarnya sudah saya ditinggal ambil data lapangannya itu di di SMA 2 ya. Penutupnya tentu saja belum final saat itu, artinya baru gambaran umum. Nah, karena nanti kan hasil itu bisa sama, bisa tidak dengan hipotesis.
Nah, tapi poin saya adalah, walaupun dulu dinyatakan dan saya dikatakan, oh nggak usah belajar ini, bukan bakatmu. Tapi ketika minat itu ada dan minat itu bisa dipengaruhi oleh wacana yang berkembang atau oleh hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya ideologis atau yang lain-lain, minat itu bisa berubah, bisa bertambah, bisa berkembang. Sekarang ini di ruangan yang sama, tadi saya eh, barusan saya minta tolong ke Rosie tadi ya untuk beli buku-buku itu dari UK. Saya mempelajari hal-hal baru berkenaan dengan bagaimana membangun motivasi di anak-anak playgroup dan anak TK. Tapi pada saat yang sama saya membaca literatur mengenai athiri. Di depan saya ada ambergris dari ikan paus itu untuk menjadi minyak wangi ambar. Nah, artinya kita itu bisa meluaskan minat dan sama-sama kita nikmati. Hiburannya bicara pendidikan ya membaca literatur mengenai minyak wangi atau uplek-uplek bahan-bahan itu, misalnya di situ ada maspot bahan untuk misik itu. Nah, Ya, ini nanti sesi yang berbeda nih untuk wangi-wangian. wah, Mas Osil, tadi iya, sempat jadi kita malam ini jangan terkecoh. Jadi bukan kita harus mencari potensi anak, tapi tadi ya ada 5 step dan lain-lain tadi. Nah, melanjutkan tadi sempat disinggung bullying. Nah, ini ada pertanyaan yang konteksnya bullying. Saya bacain ya, Mas ya. Mana tadi? Bagaimana Bagaimana agar, sebentar, bullying bisa mengganggu potensi anak. Bagaimana orang tua bisa meyakinkan anak untuk percaya diri menghadapi bullying, terutama bullying perihal agama yang dianut, tidak pada apa agamanya, tapi pada sikap. Bagaimana kita ortu bersikap? Pertanyaan dari Mas Widodo, angkatan 94. Mas, langsung beberapa nih kayaknya nanti bisa jawabnya sekalian, Mas. Anak iya. saya kelas 3 SD masih tantrum, belum mampu mengelola emosi. Apakah ini indikator bahwa anak saya belum bisa menerima dirinya yang akan berakibat pada potensinya? Nah, pertanyaan lagi, satu lagi, anak saya sudah kelas 10, tapi belum memiliki gambaran mau kuliah jurusan apa. Minatnya belum terlihat mengarah pada jurusan tertentu. Kemudian pertanyaan lagi, bagaimana membangun motivasi anak yang masih kecil untuk senang belajar agar dia memiliki kualitas sikap dasar mental yang bagus. Oke, itu dulu Mas. Masih ada satu pertanyaan tapi saya simpan dulu. Ya, pertama tentang bullying, saya bingung jawabnya. Saya bingung jawabnya begini, ini termasuk tema yang sering saya bicarakan. Ehm, Nanti coba saya mintakan akses, saya pernah membahas ini, jadi tiap bulan kami itu bikin acara gratisan, kadang 2 hari, kadang 3 hari. Tapi khusus mengenai bullying itu kami bikin acara itu dalam 2 bulan. Oktober waktu itu tahun lalu selama 3 pertemuan, per pertemuan 1,5 jam selama 3 hari. Kemudian Oktober itu untuk orang tua dan untuk guru, prinsip-prinsip dasar, termasuk karena kalau untuk orang tua artinya ada hal-hal yang kita itu em, kerap kali nggak bisa mengakses. Artinya berbeda lagi kalau kita bisa bisa mengakses sekolah, tapi di negara kita ini kita harus objektif bahwa orang tua itu ya kerap kali nggak bisa ngapa-ngapain, sehingga penguatannya bukanlah pada tingkat perubahan melalui sekolah. Loh, sekarang itu masih banyak kok sekolah itu yang menolak, tertutup dan tidak mau dikatakan ada bullying, walaupun di situ bahkan ada. Bahkan di sebagian sekolah itu sampai ke tingkat ada namanya starter gang. Saya pernah nangani ada sekolah di mana eh, anak SD kelas 1 menjadi pimpinan starter gang. Starter gang itu berarti geng permulaan yang arahnya pada kriminal. Dan Jogja itu ada salah satu wilayah yang tingkat kriminalitas remajanya mengkhawatirkan. Di Indonesia ada 3 wilayah
em, saya nyebut wilayahnya nggak enak ya. Di wilayah itu masing-masing ada satu kabupaten yang paling rawan kejahatan remaja, bukan kenakalan, bukan kenakalan. Nah, lalu pada bulan berikutnya November itu 3 hari juga, saya berbicara mengenai penanganan bullying pada tingkat waktu bukan bukan saya sendiri, tapi dengan teman pada tingkat sekolah dan lembaga pengelola sekolah. Nah, jadi terhadap pertanyaan itu saya nggak bisa menjawab dengan tuntas. Yang bisa saya katakan adalah bahwa pada level kita sebagai orang tua, jika jika bullyingnya tidak sampai kepada sifat fisik, ialah bagaimana dan ini kunci pokoknya sama tadi, bincang-bincang ngobrol. Bagaimana kita mengajak anak untuk melihat dengan cara yang berbeda. Alhamdulillah anak saya juga dulu ada yang dibully ya. Ada yang sampai tingkat fisik. Tingkat fisik nanti pembicaraan berbeda. Kok mengatakan alhamdulillah karena di sana bisa ada pengalaman. Nah, em, ketika anak mengeluhkan bullying, kita dengarkan dulu. Itu yang pertama. Jangan menolak perasaannya. Jangan mengabaikan kalau dia merasa, kalau dia mengeluh. Lalu kemudian yang kedua adalah mengajak anak untuk melihat hal lain. Maksudnya gimana? Kita ajak berbincang. Temenmu itu di rumah ngapain aja, nak? Kasihan temenmu itu, nak. Sakno kancamu iku, nak. Bendino sing dipikir awakmu tok. Nah, jadi ketika diajak melihat begitu, itu temanmu perlu kamu kasihani itu. Karena kalau dia tiap hari yang dipikirkan itu kamu, dia nggak sempat belajar, nanti dia itu sekolah itu kasihan, nanti dia nggak bisa menjadi orang yang cerdas itu. Coba, nah. Eh, lalu jadi jadi ketika dan ini pembicaraan kita 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 luaskan ya. Maksudnya begini, itu tadi kan salah satu statement yang menjadi ide pokok. Sehingga dari sana anak akan bertanya, kok kasihan kan dia membuli. Coba kalau dia tiap hari bully kamu, kira-kira ngolok-olok kamu, mengejek kamu, kira-kira yang di rumah saat berangkat yang dipikirkan apa? Ya aku. Nah, ke sekolah buat apa? Belajar. Nah, kalau ke sekolah itu harusnya yang dipikir apa? Loh itu loh, nak kasihan. Kasihan orang tuanya, kasihan temanmu. Jauh-jauh dia sekolah. Yang dipikir itu malah kamu. Gimana ngolok kamu? Kamu tuh diolok atau tidak, itu nggak ada yang berbeda. Kamu ketika diolok, badanmu jadi luka-luka nggak? Enggak. Jadi kita mengajak anak melihat dengan cara berbeda. Ya. Dan itu bisa kita mulai dari ketika anak masih belum SD. Mohon maaf, ini mungkin guyonannya agak radikal. Tapi buat saya serius tuh. Suatu saat anak saya pulang dari TK apa PG waktu itu. Kan ada lagu itu, meletus balon hijau dor. Hatiku sangat kacau. Bagi saya, yo boy, kita melahirkan generasi yang tangguh. Pelembungan meledos itu artinya sangat kacau. Maka saya ajak anak saya bicara. Balonnya ada berapa, nak? Ada 5. Itu cuma lagu kok, Pak. Iya, 5. Yang meletus berapa? 1. Coba Bapak tanya, kalau misalnya kamu punya balon, kalau misalnya kamu punya balon itu 5, meletus 1, enaknya gimana? Kan masih ada 4. Kamu memilih hatimu kacau, sehari kamu mikirin itu, sedih, atau itu kan balonnya masih ada 4. Enaknya gimana? Ya kan masih ada 4, karena bersamaan dengan 4. Jadi kalau begitu sebaiknya gimana? Maka besoknya lagunya berubah, lagunya dia. Meletus balon hijau dor, nggak apa-apa, balonku masih 4. Ya. Nah, persoalan bahwa gurunya komplain itu lain lagi ya. Tapi yang saya ceritakan adalah anak itu bisa diajak dialog, bisa diajak berpikir, walaupun kalau masih TK yang masih praoperasional, bisa diajak untuk memiliki sikap yang berbeda, bukan dengan udah Pak, nah nggak apa-apa, nah, tapi dengan menyempatkan diri untuk berbincang. Para ulama mengatakan at-tarbiyah al-haqiqiyah hiya tarbiyatul iqna wa aqsaru turuqil iqna huwa al-hiwar. Pendidikan yang hakiki adalah pendidikan yang mempersuasi, pendidikan yang pengaruhi. Wa aqsaru turuqil iqna,
Dan jalan paling pendek, jalan paling ringkas, shortcut untuk mempengaruhi anak gua adalah al-hiwar, dengan bincang-bincang, dengan ngobrol, melalui ngobrol kan kita jadi bisa apa namanya, kalau anak belum bisa menerima, kita tahu. Berbeda dengan kalau kita cuma mengatakan kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Anak ini nerima apa enggak, kita nggak tahu. Anak itu pemahaman sudah pas apa enggak, kita nggak tahu. Nah, statement bisa saja tadi seperti tadi. Sakno konsomu. Bisa dari kita, bisa dari anak. Tapi poin pentingnya ialah statement itu tidak bermakna. Statement itu baru hanya akan menjadi pengetahuan saja, sesuatu yang diingat saja, bukan menjadi afkar, bukan menjadi cara berpikir dia. Kalau nggak dimatangkan, kalau nggak dimatangkan, kalau kata Ibnu Mas'ud itu wadarkul ilmi as-su'al. Pendalaman ilmu itu, pendalaman mengenai sesuatu yang diketahui itu dengan as-su'al, dengan bertanya. Nah, ya. Jadi karena itu mungkin ket mangkok rumusnya takok dok. Wallahu a'lam, karena yang saya temukan, saya jalani, saya alami, termasuk ketika memotivasi bukan dengan siapa yang ingin sukses, tidak. Itu memang membakar semangat, tetapi itu semangat bukan motivasi, bukan motivasi. Mungkin dia menjadi apa namanya, encourage, tetapi tanpa ada motivasi yang kuat. Habis ikut pelatihan motivasi 2 hari kemudian sudah kendor. Yang mengokohkan itu justru yang nggak pakai teriak-teriak. Bukan berarti nggak boleh ya, teriak-teriak tadi. Nah, dengan apa? Tadi bincang-bincang. Begitu pula mengenai bullying. Nah, begitu pula mengenai anak kelas 10 belum tahu jurusan apa. Nggak masalah. Anak punya gambaran milih jurusan ini, tapi dia itu tidak memiliki ketangguhan belajar, nggak memiliki abilitas belajar. 87% dari detik.com mahasiswa merasa salah jurusan. Lu sing milih arek dhewe lho itu. Kok bisa? Rupanya setelah didalami, itu pun bukan melalui investigasi mendalam. Ternyata ketika anak masuk, loh, tak kira aku masuk farmasi ini nggak ketemu biologi. Lah kok ketemu? Padahal dia nggak senang dengan pelajaran biologi. Anak nggak siap, anak merasa salah jurusan. Padahal dia sendiri yang milih. Artinya apa? Walaupun anak sudah membayangkan jurusannya apa, lalu dia milih, tapi kalau dia itu nggak memiliki kesiapan untuk menghadapi hal-hal yang nggak disukai, hal-hal yang pelik, hal-hal yang sulit, padahal ini diperlukan agar dia bisa memiliki expertise dalam bidang yang dia harapkan, ya sama saja dia akan, walaupun jangankan dari SMP, dari SD dia sudah tahu nanti masuk fakultas apa. Bukan berarti itu akan menjadi tiket untuk sukses. Ketika anak tidak memiliki kesiapan, tidak memiliki ketahanan, tidak memiliki keluasan, tidak memiliki kesanggupan untuk mudah beradaptasi dengan orang yang berbeda, dengan kerumitan, dengan tantangan, dengan kesulitan. Nah, tadi yang people agility, mental agility, change agility, dan yang keempat adalah result agility, agilitas hasil. Nah, itu gambaran umumnya. Tapi kalau mengenai bullying yang secara lebih jauh, ya nanti saya usahakan untuk saya mintakan aksesnya, karena nanti memang akses lihat YouTube yang nggak publik. Tak kirimkan Oh, insya Allah. ya, oke. Tantrum, Mas. Anak tantrum. Ya, ya. Tantrum itu apa sih? Tantrum itu bukan berkenaan dengan si tantrum tadi kaitannya dengan oh ya, itu berkenaan dengan ketidakmampuan mengelola emosi, dan itu bukan serta-merta berkenaan dengan ketidakmampuan menerima dirinya sendiri. Tantrum, orang pun bisa mengamuk ketika dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, gitu ya. Atau yang kedua, anak tidak terbiasa untuk mengelola keinginan. Atau yang ketiga, contoh, ada kasus ini sudah lama,
di Klaten waktu itu. Jadi anak itu kalau minta sesuatu langsung ngancam. Yang aku kalau nggak dibeliin tak antel loh, tak lempar loh TV-nya. Waktu TV zaman itu layar datar masih lagi primadona itu ya. Maka eyangnya mengatakan ya wis diantil baik. Karena eyangnya menganggap nggak mungkin akan dilempar karena ini TV masih baru. Ternyata piar. Nah, itu satu fragmen. Fragmen lain adalah kalau nggak dituruti langsung nangis. Tapi kenapa kok sampai seperti itu? Jadi tantrum tadi gejalanya sama, sebabnya bisa berbeda-beda. Kenapa kok sampai seperti itu? Ada pengalaman ternyata inilah cara yang terbaik. Inilah cara yang paling efektif. Anak itu pada dasarnya memilih sendiri perilakunya. Maksudnya gimana? Anak itu menarik itu. Anak yang sama menghadapi orang yang berbeda, sing siji mbah kakung, siji mbah putri, sing siji mboke, siji bapak ini, itu aja cara menghadapi bisa berbeda-beda. Kepada bapaknya bisa ngomong dengan enak, bapak aku minta ini boleh nggak? Kepada ibunya caranya beda, kepada mbahnya caranya beda. Nah, cara ini sangat berkait dengan di mana dia berada, siapa yang dihadapi, dan hasil yang dapat dia prediksi. Hasil yang dapat dia prediksi. Maka ketika menangani tantrum di sekolah juga demikian. Pertama adalah memberikan kesempatan untuk dia nangis, tetapi pada saat yang sama kita memberikan pengalaman bahwa itu bukan cara untuk dapat memenuhi keinginannya. Yang kedua, namanya tantrum itu berarti kan dia mengharapkan, dia menginginkan sesuatu, dia menjumpai hal mengecewakan. Maka pada saat yang sama jangan dijatuhkan secara mental, jangan dipojokkan, jangan disakiti, bisa dendam. Nah, ada anak. Karena kita menjumpai ya di toko, dia langsung nangis gulung-gulung, langsung sama ibunya diseret. Selesai tidak. Artinya diseret itu walaupun anak nggak berhasil, tapi anak tetap mendapatkan hasil. I get it. Saya dapat nih. Dengan ini orang tua saya sewot. Jadi sama-sama lose, sama-sama kalah. Aku nggak dapat, emak juga nggak dapat. Atau emaknya malu langsung sudah diberikan. Maka anak akan semakin berkembang lagi tantrumnya. Atau emaknya marah. Ini anaknya nggak dibelikan, dan begitu selesai, lalu emaknya mengatakan, kamu mau nangis sampai gulung-gulung nggak saya belikan. Anak nggak dapat, tapi anak mulai muncul, saat itu muncul dendamnya. Nah, apa yang diperlukan? Tetap memberikan kesempatan pada dia, tidak menolak emosinya. Kemudian yang kedua, setelah itu kita beri tenggat waktu. Dan kita tunjukkan, nah ini misalnya kalau itu nangisnya di tempat publik, ini bukan tempat kita. Kamu boleh nangis, oh boleh. Setiap orang itu ada waktu-waktu perlu nangis. Mau laki-laki maupun perempuan, nangis tetap diperlukan. Orang yang mulia itu bukan orang yang nggak pernah nangis. Tapi ini bukan tempat kita. Nah, ini bukan tempat kita. Kalau kamu nangis, yang lain terganggu. Oke. Oke. Ya. Mas Fauzil, Ya. gimana agar anak kecil nih, untuk Ya. anak kecil dia memiliki kualitas sikap dasar mental yang bagus. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana komunikasi efektif dengan anak dalam hal support motivasi yang tepat sesuai kebutuhan keluarga era dinamika yang berkembang saat ini? Ya. Nah, itu pertanyaan terakhir, Mas. Sekaligus nanti juga menutup ini sesi kita. Udah hampir jam 10 soalnya. Monggo. Saya berkenaan dengan komunikasi efektif. Iki apa ya? Maksud komunikasi yang paling baik adalah komunikasi yang spontan dan alami. Dan komunikasi yang paling menarik, gak ada trainingnya, adalah komunikasi dengan koncoplek, dengan sahabat dekat. Pernah jumpa ada training teknik komunikasi yang efektif dengan koncoplek? Nggak ada. Anehnya, dengan suami, komunikasi suami istri itu ada trainingnya.
Ada sebenarnya, gak ente. Begitu pula dengan anak-anak. Kenapa sih kita itu berbicara pada anak kok ngadat? Kenapa sih berbicara kepada anak kok harus pakai teknik-teknik yang rumit? Nunggu arek-arek turu. Sebenarnya kuncinya sederhana tadi itu. Karena kita tuh gak kayak koncoplek tadi itu. Kita dengan koncoplek itu loh. Masuk. Nggak ada mengatakan. Berarti kan saya akan bicara. Gak ono itu. Kita langsung kadang masuk langsung begini. Ya kadek dulu. Kita malah merem. Omong-omongan bisa jalan. Kenapa? Karena kepercayaan itu ada. Penerimaan itu ada, respek itu ada. Komunikasi, kalau kita tuh nggak natural, nggak alami, melelahkan, sehingga akhirnya nggak betah karo anak. Anak juga akan lebih sulit untuk terbuka kalau dia ini tidak terbiasa ngobrol dengan kita. Karena itu tadi yang saya tekankan adalah bukan pada teknik komunikasinya. Saya bukan anti berbicara mengenai psikologi komunikasi, karena dulu mata kuliah yang saya pegang salah satunya adalah psikologi komunikasi, gitu ya. Tetapi saya melihat ada hal yang jauh lebih fundamental, yakni bagaimana yakni kalau anak itu memiliki thiqah wal hormat, trust and respect kepada kita, kemudian trust and respect ini dikelola, dimanfaatkan, didaya gunakan dengan hidupnya hiwar tadi, ngobrol tadi, dan ngobrolnya itu mengenai hal-hal yang sifatnya al-ma'ali wal makarim, hal-hal yang luhur, hal-hal yang mulia, sing diomongno tadi misalnya mulai tekok bobo pulang dari hajatan, yang dibicarakan bukan menunya, yang dibicarakan itu kebaikan-kebaikan, yang dibicarakan itu bukan mewahnya, yang dibicarakan itu kebaikan-kebaikan, yang dibicarakan itu kemuliaan-kemuliaan. Maka maka anak itu tanpa kita beri motivasi yang sangat khusus, dia itu akan cenderung memiliki kepekaan terhadap hal tersebut. Ya. Kita menjumpai sangat banyak anak, sangat banyak keluarga yang nggak pernah ikut training motivasi, tapi kenapa kok motivasi sangat tinggi? Karena hal-hal itu, ingat motivasi tadi adalah alasan mendasar untuk melakukan sesuatu, alasan mendasar untuk mewujudkan sesuatu, ya. Yang kata kunci terpentingnya ada pada purpose and direction, tujuan dan arah. Sehingga ketika dua ini ada dalam obrolan kita sehari-hari, contoh, saya pernah diajak bincang, apa namanya, ibu saya menyampaikan, ibu gak bangga nak kamu jadi dokter, ya saya nggak jadi dokter sekarang ya, ibu gak bangga menjadi insinyur, ibu gak bangga, kok kabeh gak bangga, karena apa mbokku ini. Ibu baru mengatakan, ibu itu baru bangga kalau kamu nanti jadi apapun kamu, di mana saja kamu berada, awakmu itu manfaat kanggone wong liya, kanggone agamu, kanggone wong liya, kanggone negaramu, kanggone tangga kiwa tengenmu. Nah, jadi itu value-value, nilai-nilai, nilai-nilai dasar, values for life ya, nilai-nilai dasar dasar kehidupan. Nah, kalau ini tertanamkan dengan baik, maka ini akan membangun motivasi. Sehingga motivasi yang saya sampaikan di sini memang bukan kepada teknik penyemangatan. Kerap kali orang rancu termotivasi dengan semangat. Siap untuk sukses, siap untuk sukses. Ngapain saya seperti itu? Itu yang namanya motivasi. Siap untuk sukses, siap untuk sukses. Ini sifatnya semangat. Nah, untuk pertanyaan mengenai gimana cara membangun motivasi, nah ini tidak bisa dijawab sekarang ini karena waktunya sudah sangat pendek. Yang mudah-mudahan saya sepertinya juga sempat nambah itu. Oh iya, saya pernah bahas nanti tentang motivasi itu membangun bukan merusak. Nanti tak cari linknya itu. Terima kasih. Teman-teman, karena ini sudah mendekati jam 10, pertanyaan di stop dulu. Mas Fausil, kalau misalnya teman-teman nanti ada yang masih penasaran, boleh diketik terus nanti saya kirim lewat WA ya. Oh iya, iya. Pertanyaan mungkin
Nanti Mas Fausil bisa ini kasih link YouTube-nya Mas Fausil atau tulisan di sosial media yang bisa teman-teman pelajari lebih lanjut. Seperti itu. Ini Saya grogi. nggak eh, saya nggak menyimpulkan apa-apa karena semuanya adalah kesimpulan. Seperti itu. Terima kasih banyak Mas Fauzil. Saya belajar banyak malam ini. Saya yakin teman-teman juga belajar sangat banyak. Padat banget materinya. Seperti itu. Dan perlu waktu untuk ini ya, untuk melakukan internalisasi ya supaya lebih paham. Nah, biasanya setiap kali acara ngobras itu teman-teman ada ini, ada door prize. Nah, door prize ini biasanya apa nih? Izin Bu, ini terkait motivasi. Oh iya, pertanyaan Mbak Suci tadi sempat disinggung sebentar, tapi waktunya yang tidak cukup nih Mbak Suci. Nanti mungkin Mas Fosil akan saya ini follow up lewat lewat WA aja. Kalau misalnya ada link-link yang Mbak Suci bisa pelajari sendiri. Seperti itu. Nah, Mas, ini sesi saya serahkan ke Mas Satya untuk